Racikan Berita 1. Semua kita hari ini sedang berada di Bandung, di rumahnya Pak Jenderal Purnomo, dan pada kesempatan sore hari ini kita ingin berbincang-bincang dengan beliau. Kebetulan ketemu di sini dan juga sedang silaturahmi dengan beliau. Akhir-akhir ini ada berita yang menarik, perkembangan yang menarik terkait kasus Febri Ardiansyah setelah kemarin viral penangkapannya, kemudian akhirnya diserahkan ke Kejaksaan lagi, dan sekarang ini yang terbaru adalah ditangani pengacaranya oleh Bang Hotman Paris dan juga bermasalah juga dengan wartawan. Nah, ini sebenarnya ada yang menarik ini karena ada nama-nama baru yang kemudian bermunculan seperti Don Rito ya, Pak ya, dan lain-lain. Nah, Pak Purnomo melihat kasus ini kira-kira ujungnya akan kemana, Pak? Dan harusnya seperti apa yang dilakukan oleh penegak hukum hari ini, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dek datang ke rumah saya, kawan-kawan dari Jakarta. Sekedar ya kita silaturahmi, namanya sesama seperjuangan begitu. Untuk sebelum menjawab itu, saya akan mencoba mundur gitu ya. Mundur mulai dari sebelum 1 Juli tahun sekarang, ulang tahun Polri kemarin. Sebelumnya Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa beliau akan berpihak kepada rakyat, itulah intinya pada janji ya, pada waktu mau kampanye dan pada saat kampanye dan sebagainya. Yang kedua, Presiden Prabowo menyampaikan pesan ayahanda saya Profesor Sumitro, Prabowo, kalau kamu lagi keadaan pusing gitu ya, banyak masalah untuk mengambil sikap, itulah intinya kira-kira, maka kamu harus mengambil sikap atau keputusan yang pro kepada rakyat. Itu saya pegang dulu. Yang ketiga, pada waktu 1 Juli, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hukum itu harus tajam atas, tajam bawah. Gitu. Karena selama ini yang terjadi adalah tajamnya ke atas agak tumpul begitu. Nggak tajam. Tapi ke bawahnya tajam sekali gitu ya. Saya ambil contoh. Dulu kalau tidak salah sebelum Jokowi pernah ada kasus ijazah mantan anggota DPR RI Pak Komar gitu. Ya. Orang Jawa Barat kalau nggak salah ya dulu ya. Nah, begitu cepatnya Pak Komar itu ditahan. Tetapi begitu masuk ke mantan Presiden ke-7 Joko Widodo, setahun lebih tidak selesai. Nah, oleh karenanya saya melihat kasus hukum di negara ini memang masih agak lambat. Baru sekarang Presiden Prabowo ingin sekali menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi, khususnya yang menyangkut kepada sumber-sumber alam atau hak-hak negara yang selama ini diambil oleh kelompok-kelompok oligarki kalau kita sekarang sampaikan. Tetapi harus kita ingat bahwa peristiwa seperti ini terjadi sejak zamannya Presiden Soeharto. Gitu. Pak Harto dulu memberikan kebebasan atau peluang kepada para taipan ya dulu ya, oligarki lah begitu, untuk melakukan bisnis dengan harapan setelah itu mereka memberikan bantuan kepada kita-kita yang katanya kurang mengerti tentang bisnis, diajarilah begitu kira-kira. Nah, pada akhir Pak Harto menjabat, Pak Harto minta 2,5% kepada kelompok-kelompok ini, kelompok Jimbaran ini. Tetapi ditolak. Begitu rasa sakitnya Pak Harto begitu ya. Dibantu oleh beliau, dikasih peluang, tetapi pada akhirnya Pak Harto minta untuk kepentingan rakyat, mereka tidak memberikan jawaban yang enak begitu. Oleh karenanya, situasi yang sekarang yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, menurut saya sudah cukup baik begitu ya. Contoh misalkan, masalah Danantara ya. Selama ini sumber alam itu diekspor oleh mereka-mereka yang tanda kutip oligarki begitu. Kita tidak tahu persis berapa jumlah yang dikeluarkan dari republik ini. Katakanlah 100, mereka laporannya hanya 50. Berapa jumlah uangnya mereka juga tidak buka sama sekali. Itu terjadi dari zaman Soeharto sampai sekarang. Berapa triliun uang negara ini habis yang seharusnya sesuai pasal 33, harusnya itu untuk kepentingan rakyat.
saya bukan membabi buta membela Presiden Prabowo, tetapi kali ini Presiden Prabowo menunjukkan sikap yang betul pro kepada rakyat. Hanya tinggal pelaksananya apakah betul seperti itu. Nah, tetapi dengan langkah keputusan Presiden Prabowo seperti ini, tentunya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan selama ini menikmati hasil itu. Nah, sekarang sudah dikendalikan satu pintu lewat DSI kan begitu. Nah, ini mungkin mereka rasa tidak enak. Jadi Prabowo sekarang ini ditembak dari segala sisi, termasuk tembakan dari Solo Joko Widodo. Saya rasa itu sementara. Gimana, Bu? Artinya apakah di balik tertangkapnya Febri Ardiansyah ini ada peran dari Solo untuk menekan kejaksaan, karena kita lihat kejaksaan lumayan berperan dalam kasus-kasus korupsi yang besar ya di negeri ini ya, di samping aparat kepolisian, tapi justru kejaksaan ya di eranya Pak Prabowo. Artinya apakah ini emang salah satu pukulan dari Solo ya untuk melemahkan Pak Prabowo, atau seperti apa Pak melihatnya? Pukulan ini saya bilang tadi terhadap kebijakan Presiden Prabowo tidak hanya dari Solo, tetapi dari semua sisi. Solo itu mungkin, karena kenapa? Yang pertama, selama ini maaf begitu ya, kasus Joko Widodo tentang ijazah palsu dalam tanda kutip ya, karena belum ada keputusan hukum, karena Presiden Joko Widodo menyampaikan nanti ijazah asli saya akan bawa ke pengadilan, jadi saya mengatakan dalam tanda kutip. Sekarang ini kalau tentang ijazah ini, kasus tentang ijazah ini dilakukan sesuai proses hukum, insya Allah kawan-kawan, Roy Suryo, Ibu Tifa, Pak Rijal CS dan sebagainya, insya Allah kita menang. Betul adanya. Tetapi kalau ini nanti keputusan di pengadilan bercampur dengan kepentingan politik, ya sudah, membias kemana-mana, tidak jelas. Yang menjadi masalah kalau terjadi pembiasan seperti itu, maka kita tidak atau kurang dihargai baik dari rakyat kita sendiri maupun dari pihak luar negeri. Karena Indonesia presidennya saja sudah memanipulasi, presidennya saja sudah bohong, apalagi rakyatnya. Jadi jangan berharap Presiden Prabowo akan ada investor masuk ke Indonesia kalau kasus ini tidak selesai. Karena ini tolak ukur secara internasional, dan internasional mengatakan Joko Widodo salah satu gitu ya, orang yang katanya tanda kutip korupsi begitu ya, gitu ya. Ya, nomor 2 kan begitu ya. Nah, jadi bukan hanya Joko Widodo saja, Jokowi juga berharap kasus ijazah palsunya ini tidak sampai dituntaskan. Oleh karena itu, karena ini kasus sudah ada di kejaksaan, maka Jokowi tentunya berharap kejaksaan nanti putusannya diambangkan. Seharusnya kalau kita rakyat Indonesia berharap pemimpin atau Presiden Republik Indonesia pernah mempunyai pemimpin yang hebat. Nah, boleh. Tetapi Joko Widodo juga takut kalau nanti pada akhirnya dikatakan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia tidak punya ijazah dan itu raja bohong. Dan itu raja hutang. Nah, kenapa saya bilang raja hutang? Karena jumlah hutang sebenarnya kita tidak tahu berapa ribu triliun. Pemerintah belum pernah menyatakan sekian ribu triliun secara resmi, kan belum. Cuma kawan-kawan menyatakan 6.000 triliun ada di bankernya Joko Widodo. Ini kan masih belum diperiksa, belum dibongkar gitu ya. Ada lagi yang katanya ada hutang yang jelas, ada yang tidak jelas yang ada di bawah meja. Nah, kalau ini semuanya terjadi, siapa nanti bertanggung jawab? Apakah rakyat Indonesia lagi? Kan tidak mungkin dong. Sekarang pendapatan negara ini, APBN ini 82,4% adalah dari pajak. Semua hutang-hutang diambil hutang-hutangnya oleh mereka. Tetapi rakyat harus menikmati pembayarannya. Contoh soal lagi, zaman Joko Widodo, kereta api Jakarta Bandung, bos. Saya bukan ahli teknik gitu ya. Tetapi menurut saya yang orang Bandung yang lama tinggal di Bandung dan hampir tiap hari juga ke Jakarta, begitu 2 hari sekali ke Jakarta,
Sekarang dari Bandung itu sudah ada kereta sejak zaman dulu. Tiketnya ada yang di bawah 100, ada yang di atas 100. Ada travel yang rata-rata sekitar 100, ada yang lebih kalau yang bagus, begitu ya. Jadi sebenarnya belumlah berkepentingan harus ada WUS begitu ya. Dengan kereta api yang begitu hebat. Untuk apa? Karena kereta api WUS sendiri juga bermasalah. Turunnya di Padalarang atau di stasiunnya, nanti ke tempat kota juga harus memerlukan transport lagi begitu ya. Hanya betul perjalanannya sangat singkat. Tetapi kalau dihitung waktu itu semua hampir sama. Jakarta Bandung kalau kita naik mobil rata-rata 2 jam karena jaraknya dari Padalarang sampai ke Jakarta itu 120 kilo. Nah, itu ya. Nah, yang jadi permasalahan pada saat itu, ini yang harus rakyat Indonesia cermati. Zaman itu adalah menterinya adalah Rini Suwandi mengatakan bahwa kereta api WUS itu tidak melibatkan APBN tapi G2G, business to business. Tetapi kenapa sekarang harus APBN bertanggung jawab? Pernah waktu itu kita semua dengar bahwa Menkyu Purbaya berkeberatan menyelesaikan lewat APBN. Nah, saya tidak tahu akhirnya bayar APBN atau tidak, karena hilang dari ditelan bumi lah cerita itu kan begitu. Jadi belum lagi daripada oligarki yang selama ini menikmati. Coba, saya bukan diskriminasi, saya bukan membenci satu kelompok, saya bukan membenci salah satu etnis, tidak. Tapi kita harus jujur. Daftar di HP yang sering beredar, orang kaya 10 orang kaya di Republik ini siapa? Uangnya dari mana? Mereka hidup di Indonesia kok. Ya, maaf nih kalau saya agak kasar. Telanjang hidupnya, lahirnya juga sama. Dari mana? Nah, kenapa sekarang mereka paling kaya di Republik ini? Karena pada saat Soeharto mereka sudah mulai tumbuh. Terus ada BLBI waktu itu. Dengan dolar yang harga 2000-an sekian, 2500-an ya, terus naik menjadi sekian belas ribu. Keuntungan yang besar. Belum lagi presiden berikutnya, peluang memberikan mereka kebebasan untuk ekspor. Sampai zaman Joko Widodo. Nah, sekarang Presiden Prabowo berharap semua kekayaan itu dihitung oleh Republik ini. Berapa hasilnya? Karena ada temuan beberapa teman-teman dulu, sumber alam saja. Kalau kita betul-betul mengurainya, bahwa setiap kepala dapat 20 juta. Katanya gitu ya. Ada yang menghitung itu. Belum yang lain-lain. Dan negara ini memang kaya. Nah, inilah kalau kita lari ke agama sedikit, seandainya kita tidak berterima kasih kepada Allah, maka apa yang terjadi nanti? Kemarahan daripada Allah. Kita sudah nikmat di negara yang paling enak kok ini sekarang. Nah, jadi wajar saja kalau sekarang ada kelompok-kelompok yang kita katakan oligarki untuk menghantam kebijakan Prabowo. Nah, sekarang tinggal Prabowo itu berani atau tidak ambil sikap. Tidak ada sikap yang tidak ada risiko. Semua ada risiko. Contoh saja, kita pacaran saja risiko kok. Ya, malam minggu harus keluar uang. Kan kasarnya begitu. Apakah negara ini presiden mengambil sikap tidak ada risiko? Ada risiko. Tapi demi bangsa dan negara, demi ketua NKRI, Prabowo harus berani. Saya purnawirawan. Selama Prabowo itu Satpam Marga dan di belakang prajurit, purnawirawan di belakang prajurit, rakyat di belakang prajurit. Silakan. Ya, menarik kalau kita lihat ya. Memang makin kesini makin kita lihat ada peperangan di dalam tanda kutip ya. Antara dua institusi ya yang mulai memanas, meskipun ada berita juga yang menyampaikan bahwa nanti akan ada pertarungan antara Polri dan Kejaksaan, Pak Prabowo jadi wasitnya ya, kurang lebih begitulah. Nah, apakah ini akan menjurus kepada memang di dalam pemerintahan sendiri itu memang ada pro kontra yang masih ada yang berpihak kepada pemimpin sebelumnya, di sisi lain ada juga yang tidak yang berpihak kepada Pak Prabowo. Nah, kalau demikian kan akhirnya negara kita ini akhirnya jadi tidak stabil nih, Pak. Mau seperti apa gitu. Dan
memang benar tadi disebutkan harus mengambil sikap. Nah, kira-kira sudah sejauh mana apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini? Kan kita lihat memang ada orang-orang yang di dalam pemerintahan sendiri yang masih pro kepada rezim sebelumnya, kira-kira gitu. Makasih, Dek. Saya mundur lagi ke cerita zaman dulu, kerajaan zaman Romawi. Ya. Pada saat bagaimana masuk ke dalam kerajaan itu, ada kuda Troya. Mungkin adik-adik yang bisa membaca cerita zaman dulu. Kuda Troya itu masuk ke dalam kerajaan, isinya di dalamnya adalah manusia-manusia, tokoh-tokoh, para pejuang-pejuang yang hebat. Nah, malam hari keluar dari kuda, karena sudah posisinya di dalam kerajaan, maka tinggal dibantailah yang ada di dalam itu. Sekarang ini sama saja. Mari kita lihat. Tanggal Oktober, 20 Oktober dulu ya, sebelum ada Prabowo mengumumkan siapa itu para menteri, maka Prabowo ada pertemuan di Solo, kan begitu. Ada beberapa titipan menteri-menteri. Orangnya Jokowi. Ya kita tahu semua gitu ya. Nah, orang-orang ini saya anggap sebagai kuda Troya yang sudah masuk di dalam. Sebagian kuda Troya ini sudah membuka pintu gerbang. Maka seluruh pasukan-pasukan musuh sudah ada di dalam semua. Tinggal, apakah Prabowo sanggup menghadapi ini semua? Prabowo tidak akan sanggup melakukan itu semua tanpa rakyat juga berpihak kepada Prabowo. Rakyat juga akan berpihak kepada Prabowo, manakala Prabowo memberikan kebijakan yang pro rakyat. Nah, sekarang memang sudah ada bukti. Salah satu bukti adalah tentang sumber alam. Ada PTH apa ya sekarang ya sumber alam itu dan sebagainya. Mungkin orang-orang yang mereka selama ini menikmati, nah mereka merasa panas dingin dong sekarang. Keuntungan saya udah mulai sedikit dan bisa terjadi nanti bisa di kotak-kotak yang lalu-lalu, termasuk BLBI kan begitu ya. Karena banyak juga memang dulu yang terjadi. Juga dulu ada Bank Senturi segala kan semua tidak terbuka. Nah, Presiden sekarang akan membuka itu semua, harta-harta itu semua untuk kepentingan rakyat. Nah, sekarang kita berbicara, siapa petugas Jaksa Agung? Jaksa Agung memang duduk mulai zaman Joko Widodo. KPK juga demikian, Kapolri juga demikian. Hanya terlihat dari kasat mata kita bahwa Jaksa Agung berpihak kepada Prabowo. Dengan tangan kanannya Febri sebagai jampitsus, sehingga menghasilkan sekian triliun uang-uang ini diambil. Baru sebagian kan? Nah, tetapi Polri belum tahu saya berpihak kemana. Nah, mungkin kemarin pada waktu MBG adalah jenderal polisi yang ditangkap, yang kasusnya masalah MBG. Mungkin ini bercerita sehingga polisi mungkin merasa tidak enak, saya tidak tahu. Kasus apa yang membuat polisi begitu gencar menghantam Febri. Kita lihat memang Febri berjasa, oke katakan. Tetapi belakangan ada situasi yang ada itu, saya secara pribadi berharap ini selesaikan kasus hukum. Sehingga tidak ada fitnah. Apa betul Febri itu punya Febri? Karena kalau kata dokter ada yang mengatakan bahwa emasnya palsu, uangnya palsu. Katanya kan gitu ya. Pertanyaannya kata beliau si dokter ini, apakah betul pejabat menyimpan emas palsu, uang palsu? Apa betul demikian? Nah, semua belum jelas. Oleh karenanya, supaya tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan kerugian pihak lain, tidak menimbulkan huru-hara, menimbulkan salah tafsir rakyat, seharusnya kasus ini selesaikan sesuai hukum yang berlaku. Karena Presiden sudah perintahkan hukum tajam atas tajam bawah, buka. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi yang menjadi bahan ejekan, begitulah kira-kira gitu ya. Tentang Pak Febri, kita semuanya tahu Pak Febri berhasil mengumpulkan dana sekian sementara ini kan gitu. Tapi apakah betul uang-uang yang tersimpan, emas yang tersimpan ini punya Pak Febri? Ya kalau memang Pak Febri ada salah dalam langkahnya, silakan selesaikan proses hukum. Sehingga tidak ada fitnah, tidak ada orang yang dirugikan. Gitu maksud saya. Oke. Terakhir, Pak Pur, kalau kita
apa namanya, lihat hari ini tadi disebutkan bahwa mulai ada aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan dari Presiden Prabowo yang dalam tanda kutip ya ingin menyelamatkan kekayaan alam di negeri ini yang sampai dengan hari ini itu dikuasai oleh segelintir orang yang kita sebut dengan oligarki. Nah, apakah ini akan berhasil dengan cara-cara yang selama ini sudah dilakukannya? Mengingat tadi juga disebutkan Pak Pur bahwa tantangan-tantangannya cukup berat. Dan apa harapannya kepada rakyat yang kemudian sampai dengan hari ini ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Karena soal pejabat-pejabat sekarang ini banyak yang tertangkap, itu kan positif. Tapi sisi negatifnya akhirnya kita melihat ternyata korupsi masih tumbuh subur. Kira-kira seperti apa tanggapannya, Pak? Ya, saya mundur lagi gitu ya. Pak Prabowo minta para koruptor dimiskinkan gitu ya, asetnya diambil. Tapi saudara-saudara kita, bapak-bapak paduka yang mulia yang ada di DPR kan tidak atau belum menyetujui. Ya, terus yang disalahkan siapa? Presiden sudah punya niat baik, tapi tidak ada tanggapan positif dari pihak DPR. Nah, harusnya mari kita dukung, kita dorong bahwa bapak yang ada di DPR ini oleh partai-partai, oleh rakyat, tolong dong ini adalah keinginan baik dari presiden untuk menyelesaikan masalah koruptor. Karena kalau tidak ada hukuman yang jelas, tidak ada yang tegas, maka koruptor tidak akan berhenti, jalan terus. Nah, malah ada anggota gitu ya, pejabat yang mengatakan itu koruptor jangan dimiskinkan, kasihan keluarganya. Ini kan melanggar HAM. Lu kok melanggar HAM? Lu koruptor ngambil uang rakyat kok nggak melanggar HAM? Lu koruptornya dimiskinkan melanggar HAM. Ini gimana cara berpikirnya ya? Nah, inilah yang maksud saya, toh orang pinter di Republik ini tidak hanya yang ada di DPR, tidak hanya yang ada di pemerintahan. Di luar pemerintahan, banyak kawan-kawan kita, adik-adik kita yang pinter-pinter. Nah, kasus hukum Febri aja nggak bisa sekarang dibuat seenaknya. Orang pinter hukum udah banyak di luar dan mengikuti. Nah, ada bertanya, bagaimana supaya ini bisa terlaksana dengan baik, pembasmian koruptor? Adakan reshuffle. Segera adakan reshuffle. Mana menteri yang tidak baik, ganti. Kenapa? Yang kedua, tidak ada lagi jabatan rangkap. Ya, coba cek dulu. Pejabat ini mengangkat buruh di sini, komisaris di sini. Nah, itu kan uangnya rakyat. Emang nggak ada lagi orang pinter? Nggak boleh dong begitu. Yang ketiga, Presiden sudah akan menutup beberapa BUMN yang tidak menghasilkan begitulah, gitu ya. Nah, itu udah cukup baik dari Presiden sehingga mengurangi beban. Sekarang Presiden harus mengeluarkan ketegasan keputusan. Yang jadi masalah selama ini adalah, ini saya sedikit bercerita tentang hubungan pimpinan dan staf. Kalau seorang presiden mengatakan hukum itu harus tajam ke atas dan tajam ke bawah, maka semua departemen atau kementerian yang terkait dengan hukum melakukan yang itu. Tetapi harus dikoordinir oleh wakil presiden. Ya, wakil presiden mengumpulkan menteri yang terkait. Pak Menteri, Bapak Presiden maunya hukum tajam atas tajam bawah. Ini harus dilakukan. Pak wakil presidennya nggak ngerti toh. Ya, mungkin ilmunya nggak cukup, saya juga nggak tahu. Jadi seakan-akan sekarang Presiden Prabowo berjalan sendiri, langsung dari presiden direct kepada menteri. Harusnya ada lagi wakil presiden yang bisa menerjemahkan, yang bisa menjabarkan keputusan presiden sehingga para menteri itu jelas. Sekarang kan enggak gitu. Presiden maunya begini, menterinya masih muter. Nah, yang muter-muter seperti ini Bapak Prabowo segera ganti. Masih banyak di Republik ini orang pinter. Terserah Bapak, siapa yang mau dipilih, terserah. Ya, sekarang orang pinter di Republik ini kan ketahuan. Tidak ada yang tertutup. Ya, sekolah di luar negeri juga tarik. Kenapa? Kenapa dia harus berbakti di negara orang?
Karena selama ini tidak mendapat perlakuan di Republik, sehingga ada lari keluar. Sekarang tarik. Ayo kamu kerja di Republik, demi rakyat, demi bangsa, demi NKRI. Harus begitu. Jadi Presiden, saya berharap Bapak Presiden Prabowo berani tegas mengambil sikap. Apapun yang terjadi, semua keputusan mengandung resiko. Bapak tidak usah takut, sepanjang itu berpihak kepada rakyat, maka rakyat, purnawirawan, saya purnawirawan, akan ada di belakang Presiden. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Berikut tadi adalah sekilas ya podcast kita dengan Pak Purnawirawan Jenderal Purnomo, dan mudah-mudahan ini bisa sampai pesan kita kepada Presiden Prabowo dan para menteri-menterinya supaya ada perubahan di negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Racikan Berita 1